Teman-teman, halo sahabat-sahabat TikTok. Kalau video ini sampai ke beranda kalian, tolong kirimkan ke Pak Deddy Mulyadi. Karena saya ingin menyampaikan untuk dia. Ya. Sekarang dia telah diikuti oleh Intel, baik secara nyata, baik itu di media sosial. Ada yang memantau dia. Kasih tahu Pak Deddy Mulyadi, kalau mau tes DNA, untuk Peggy Cianjur, dia harus menjaga privasi di mana tempat rumah sakit yang akan dia bawa. Itu di media sosial. Yang kedua, dia harus menjaga tempat rumah sakit itu 24 jam. Yang memeriksa DNA itu pihak rumah sakit, kecuali kalian jaga 24 jam. Kalau kalian tidak menjaganya, ada Intel yang akan meneror bapak atau ibu yang akan memeriksa DNA Peggy. Dan itu pasti tes DNA-nya akan palsu. Dokter akan mengatakan bahwa tes DNA bahwa Pak Cecep adalah bapak kandungnya Peggy Setiawan Cianjur. Maka katakan kalau dia video ini berada di beranda kalian, kirim untuk Bapak Mulyadi, Bapak Deddy Mulyadi. Karena sekarang dia kegiatannya setiap hari, baik secara nyata, dunia nyata, ada Intel yang telah mengikutinya. Ada yang memantau dia di media sosial. Karena kasus ini agar tidak terbongkar siapa oknum yang menutupi siapa pembunuhnya. Oke, kasih tahu Bapak Deddy Mulyadi. Kalau mau tes DNA untuk Peggy Setiawan Cianjur, kalian harus menjaganya. Kalian jaga di tempat tes DNA di rumah sakit itu 24 jam sampai keluar itu hasil tesnya. Tapi kalian hanya duduk di rumah, tidak ada yang menjaga. Ada yang menekan, yang mengerjakan tes DNA di rumah sakit itu. Oke? Halo teman-teman, halo sahabat-sahabat TikTok. Saya ingin menceritakan tentang Intel di dunia atau Intel di Indonesia. Memang sangat sulit untuk kalian membaca mana Intel, mana bukan Intel. Intel itu dikategorikan ada 3, yaitu dari TNI, dari kepolisian, dan Intel bayaran. Intel bayaran ini bisa saja masyarakat biasa, tetapi dia sangat cerdas, pintar dalam hal sesuatu. Intel biasa yang dibayar itu bisa dia kerja sebagai kerja kantoran, bisa dia bekerja sebagai orang yang menjual, dia bisa bekerja di tempat-tempat bermacam-macam. Intinya bahwa Intel bayaran ini dia sangat sulit untuk dibaca, karena tidak semerta-merta untuk dibayar begitu-begitu saja, tapi paling pintar. Sedangkan Intel polisi itu harus memenuhi syarat. Ada beberapa syarat yang dipenuhi, tetapi penyamarannya itu dia penjual sayur, penjual bakso, orang gila, atau bisa saja. Dan Intel bisa saja wanita, bisa saja laki-laki. Sedangkan Intel TNI, kebanyakan yang diambil itu kalau poster tubuhnya itu kecil, pendek-pendek, kurus. Kalau Intel itu kadang panjang, rambut acak-acakan, susah dibaca kalau Intel tentara TNI, karena mereka tidak diambil. Bahkan Intel Kopassus, mau tahu kalian, Intel Kopassus itu susah dibaca, bahkan orangnya sangat kurus.
kelihatan tulang-tulangnya. Padahal itu intel. Mereka memakai pikiran, ketajaman matanya, ketajaman pikirannya, mengambil sikap kesimpulan. Itu harus pas. Sangat berbeda dengan intel bayaran. Intel bayaran itu tidak semata-mata hanya dibayar begitu, tetapi harus dilatih betul-betul, orangnya sangat pintar, tidak terbaca. Maka intel bayaran itu di luar kepolisian bisa diambil. Tapi itu dibayar sebagai mata-mata. Makanya intel itu kalian paham dulu. Makanya seperti yang saya sampaikan, intel itu ada yang seperti Kang Deddy Mulyadi, ada yang intel dia. Maknanya apa? Bisa saja dari anggota, bisa saja di luar anggota. Tergantung Kang Mulyadi, dia bisa membaca itu atau tidak. Tergantung pengikut Kang Deddy Mulyadi. Semakin kalian cerdas memantau sifat gerak-gerik orang di sekitar, bahkan intel bayaran bisa aja terjadi di keluarga kita sendiri, bisa terjadi di sahabat-sahabat kita sendiri. Maka susah untuk dilacak. Maka kecuali kita punya imajinasi yang sangat kuat. Oke? Mantap.